Chapter 401 tiba di klan Li. Setelah pertarungan antara Lin Yan bersama dengan Li Su dan kedua rekannya melawan anggota kelompok jubah ular selesai, mereka pun bergerak pergi ke arah klan Li berada. Kali ini, Li Su dan kedua rekannya sangat waspada terhadap daerah sekitar mereka saat perjalanan menuju klan Li akibat serangan dari anggota kelompok jubah ular sebelumnya. Sementara itu, Lin Yan tampak sangat santai seperti biasa. Di daerah hutan yang diisi oleh sangat banyak binatang roh tidak akan membuatnya takut jika anggota kelompok jubah ular datang lagi. Untuk Xia Yuer, ia terus duduk di kursi VIP-nya dan berharap bahwa anggota kelompok jubah ular datang menyerang kembali karena sebelumnya ia tidak cukup untuk bermain-main. Waktu terus berlalu, tanpa sadar sudah hampir satu harian mereka bergerak menuju klan Li berada. Jalur yang mereka lewati sangatlah unik dan tidak akan pernah terpikirkan oleh siapapun. Lin Yan juga sedikit terkejut bahwa tempat klan Li berada akan dekat dengan daerah seperti itu. Yaitu daerah pegunungan yang tampak biasa saja. Walaupun ia tidak dapat melihat di mana klan Li berada, ia langsung tahu bahwa klan Li disembunyikan oleh formasi raksasa yang membuatnya tidak dapat ditemukan. Dari hal ini, Lin Yan telah membuat spekulasi bahwa setiap klan kuno juga melakukan hal yang sama agar tempat mereka tidak dapat dijangkau oleh orang luar dengan mudah. Sama seperti Sekte Istana Salju, tempat itu juga ditutupi oleh formasi kuat yang sangat besar. Sudah pasti klan Li juga akan seperti itu. Kita telah tiba. Li Su pun perlahan turun ke bawah di daerah pegunungan tersebut diikuti oleh dua rekannya. Lin Yan juga ikut turun ke bawah karena sudah melihat di depan mereka ada formasi raksasa yang sangat tersembunyi menggunakan mata raja. Sedangkan untuk Xia Yuer, ia juga telah berpikir seperti itu. Dari hal ini, keduanya paham bahwa klan kuat ataupun sekte besar memiliki formasi seperti itu untuk menyembunyikan lokasi mereka berada agar tidak ditemukan oleh orang-orang biasa. Ketika Li Su turun, ia pun menaruh telapak tangannya ke depan lalu mengalirinya dengan ki miliknya. Riak ki menyebar ke arah depan dan Li Su pun menarik kembali lengannya. Tidak lama kemudian, formasi perlahan robek dan beberapa sosok pun terlihat. Dari pakaian yang mereka gunakan, terlihat bahwa beberapa kultivator itu adalah seorang penjaga yang berasal dari klan Li karena di pinggang mereka juga ada token yang sedikit mirip dengan uang diberikan oleh Li Hao. Bedanya hanya token yang digunakan anggota klan Li berwarna perak sementara yang Lin Yan terima dari Li Hao berwarna biru gelap. Kau terlambat dari jadwal yang telah ditetapkan, Li Su. Ucap salah satu penjaga. Maaf, tampaknya Patriark sangat ingin mengambil benda ini. Kami berada dalam masalah saat sedang bergerak ke klan. Anggota kelompok jubah ular mencoba untuk merampok kami. Li Su pun langsung berbicara tentang apa yang mereka alami di tengah jalan. Seseorang yang merupakan kapten penjaga mengangguk mengerti karena sesuatu seperti itu memang sering terjadi. Lalu tatapannya tertuju pada Lin Yan dan menatapnya dengan penasaran karena dari informasi yang ia terima, Li Su hanya akan berangkat dengan dua bawahan yang berasal dari asosiasi alkemis. Siapa pemuda ini? Tanya kapten penjaga tersebut penasaran menatap ke arah Lin Yan. Li Su dan kedua rekannya menatap ke arah Lin Yan karena mereka tentu menyuruh Lin Yan untuk memberitahu tujuannya datang ke klan oleh Li Hao lalu menjawab, aku datang untuk menemui Li Hao. Semuanya pun terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Lin Yan termasuk untuk Li Su karena sedari awal ia tidak tahu apa tujuan Lin Yan ke klan Li. Bahkan wali kota tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Juga, token yang dipegang oleh Lin Yan memanglah token identitas penerus anggota bangsawan dari klan Li. Token itu. Tentu saja kapten penjaga mengetahui token milik Lin Yan adalah asli. La pun mengangguk lalu berkata, ikuti aku. Dan Li Su,
Kau juga ikut untuk mengantar barang pesanan Patriark. Lin Yan dan Li Su mengangguk kecil lalu mengikuti kapten penjaga sementara untuk kedua rekan Li Su masuk ke klan Li untuk menunggu menerima pesanan selanjutnya. Setelah mereka masuk, formasi itu pun tertutup kembali dengan rapat. Kapten penjaga langsung menuntun Lin Yan dan Li Su ke tempat Patriark berada. Inikah klan Li? Xia Yuer menatap ke arah kejauhan saat mereka terbang di udara ke pusat klan Li berada. Pemandangan di tempat itu sangatlah indah, sangat jarang sekte dibuat seperti itu. Di kejauhan, terlihat banyak air terjun yang besar. Aliran air itu berakhir di sebuah danau yang sangat luas. Danau itu juga ditumbuhi oleh pohon-pohon yang menunjukkan akar-akarnya. Hampir seperdelapan bagian danau diisi oleh pohon tersebut. Juga, ki yang beredar di udara sangatlah padat. Tidak mengherankan bahwa klan Li menaksir salah satu klan kuat di bawah 4 klan kuno. Dengan sumber daya yang sangat besar, mereka akan mampu menciptakan formasi raksasa yang sangat hebat untuk menyerap ki dari langit dan bumi dan menyalurkannya ke dalam formasi tempat klan Li berada. Kapten penjaga sama sekali tidak berbicara dan terus menuntun Lin Yan dan Li Su. Tidak sampai 10 menit kemudian, mereka pun tiba di sebuah kediaman yang sangat luas. Walaupun tempat itu terlihat sederhana, tetap saja memiliki keunikannya sendiri. Lagi pula, kediaman yang luas itu dibangun tepat di pinggir danau yang ditumbuhi oleh pohon-pohon besar. Kapten penjaga pun langsung turun ke bawah dan berhenti di gerbang besar untuk masuk ke dalam kediaman tersebut. Di sana ada beberapa penjaga yang terlihat. Kami ingin bertemu dengan Patriark. Ini adalah Li Su, anggota klan yang membawa pesanan Patriark. Dan pemuda ini memiliki token milik Tuan Muda Li Hao. Kapten penjaga tidak membuang-buang waktu dan langsung mengatakan tujuannya datang. Setelah para penjaga mengkonfirmasi tentang Lin Yan dan Li Su, kapten penjaga pun pergi dari tempat itu dan penjaga yang menjaga gerbang langsung menuntun Lin Yan dan Li Su ke dalam kediaman Patriark klan Li. Setelah mencapai ruangan tertentu yang tampak sedikit mewah dan unik, penjaga pun pergi setelah memberitahu beberapa pelayan yang ada di dalam sana untuk memberitahu kedatangan Lin Yan dan Li Su. Apakah ini tempat tinggal Li Hao? Ini cukup menyenangkan. Gumam Xia Yuer saat menatap ke arah samping dan menemukan air terjun yang sangat indah. Lin Yan hanya diam dengan apa yang dikatakan oleh Xia Yuer. Dan Li Su dengan patuh menunggu di dalam ruang tamu tersebut. Tidak lama kemudian, seorang pria tua pun berjalan perlahan ke dalam ruangan. Tatapan Lin Yan pun tertuju pada pria tua itu dan mengangguk kecil karena memang banyak kemiripan antara pria tua itu dengan Li Hao. Namun, dengan mata raja miliknya, ia sama sekali tidak dapat melihat tingkat kultivasi pria tua yang sudah pasti adalah Patriark klan Li saat ini. Chapter 402 Sejarah Lin, Ming dan Lin Si, Klan Li. Tatapan Lin Yan tertuju pada pria tua yang sudah ia duga sebagai Patriark klan Li saat ini. La sama sekali tidak dapat mengukur kekuatan Patriark klan Li bahkan setelah ia menggunakan mata raja. Pria tua ini sangat kuat. Batin Lin Yan. Bahkan untuk Xia Yuer pun dapat merasakan tekanan yang samar dari Patriark klan Li walaupun pria tua itu tidak mengeluarkan ki-nya sama sekali. Patriark, ini adalah benda yang Anda inginkan. Li Su pun awalnya berdiri dan membungkuk ke arah Patriark klan Li langsung berbicara dan menyerahkan cincin ruang kepada Patriark klan Li. Kerja bagus, Li Su. Kembalilah terlebih dahulu. Kau boleh beristirahat selama seminggu setelah melakukan misi yang kemungkinan besar kau akan diserang oleh kultivator yang berniat merampok benda yang aku inginkan. Patriark klan Li mengangguk kecil dan memberi penghargaan kepada Li Su. Li Su merasa senang bahwa Patriark klan Li memujinya. Itulah yang membuat semua anggota klan Li menghormati Patriark klan Li karena dia mengingat semua nama anggota klannya bahkan untuk anggota klan cabang.
Juga, dia selalu menyapa semua anggota klan dan menganggap semua anggota klan sebagai anggota keluarganya. Itulah yang membuat tidak pernah ada terjadi perselisihan antara anggota klan karena sikap patriark klan Li setara semua terhadap anggota klannya. Setelah Li Su pergi, patriark klan Li menatap ke arah Lin Yan dengan seksama lalu mempersilahkan Lin Yan duduk kembali. Tentu ia dapat melihat Xia Yuer yang sedang duduk di bahu Lin Yan dengan melipat kedua lengannya yang mungil di depan dadanya. Itu, roh dunia peri. Batin patriark klan Li yang memiliki pengetahuan yang sangat luas. Setelah duduk, patriark klan Li pun langsung berbicara, "Aku sudah menduga bahwa kau adalah Lin Yan, pemuda yang dikatakan oleh Hauer. Dia mengatakan bahwa kau adalah jenius tertinggi yang pernah dia lihat selama menjadi kultivator. Anda terlalu menyanjungku Tuan Patriark," ucap Lin Yan dengan senyum kecil. Tapi ini adalah kenyataan. Di klan Li, Hauer adalah bakat tertinggi yang pernah ada sehingga dia dikirim ke benua Sein. Jika tidak, dia akan tetap di daratan utara karena di sini, pasti sangat banyak kultivator yang mengincarnya. Patriark klan Li berkata kembali. Lin Yan tidak memperpanjang argumen, ia pun langsung bertanya tujuannya datang ke klan Li. Lalu, di mana Li Hao saat ini? Dia sedang berkultivasi saat ini. Dan benda yang dibawa oleh Li Su ke tempat ini adalah sumber daya berharga untuk meningkatkan kultivasinya ke tingkat alam kaisar. Juga, ada beberapa sumber daya lainnya yang akan digunakan olehnya. Jika kau berniat menunggunya, mungkin beberapa hari lagi Hauer akan selesai berkultivasi. Ujar patriark klan Li. Lin Yan mengangguk kecil dan tidak keberatan sama sekali. Selain dari menemui Li Hao, tentu ia bertujuan menemui patriark klan Li juga. Apakah Anda bisa memberikanku beberapa informasi? Tanya Lin Yan menatap dengan serius ke arah patriark klan Li. Karena Lin Yan adalah teman dari Li Hao dan tampaknya Li Hao sangat menghargai Lin Yan, patriark klan Li tidak keberatan untuk memberikan beberapa informasi. Informasi apa yang kau inginkan? Lin Yan menarik nafasnya dalam-dalam lalu menjawab, informasi tentang keberadaan Lin Ming dan Lin Si. Mata patriark klan Li menyipit seketika dan memikirkan tentang kedua sosok perkasa itu. La tahu bahwa kedua legenda klan Lin telah menghilang dalam waktu yang lama sebelum kembali ke benua Sein. Setelah itu, Lin Yan juga berasal dari klan Lin sehingga ia langsung membuat spekulasi tentang identitas Lin Yan hanya berpikir dalam waktu beberapa detik saja. Aku tidak menyangka bahwa kedua legenda klan Lin akan memiliki cucu. Ucap patriark klan Li terlebih dahulu yang membuat Lin Yan terkejut karena patriark klan Li langsung menyimpulkan identitasnya. Jika kau ingin mengetahui keberadaan Lin Ming dan Lin Si, ada baiknya kau datang ke klan Lin. Tetapi, yang membuatku sedikit penasaran, putra satu-satunya Lin Ming dan Lin Si telah tewas. Aku tidak berniat untuk membuatnya bertanya-tanya kenapa aku mengatakan ini. Tetapi, kau harus mengerti bahwa kau harus mengenali identitasmu juga. Patriark klan Li berbicara dengan kata-kata sedikit misterius. Namun Lin Yan langsung paham apa maksud dari patriark klan Li walaupun ia merasa sedikit sedih karena ia sudah menduga dari dulu bahwa ia hanya diadopsi oleh kakeknya dan neneknya. Terima kasih karena telah membenarkan spekulasiku saat ini. Itulah sebabnya aku ingin menemui kakek dan nenekku. Sebelum itu, aku ingin bertanya, seperti apa putra kakek dan nenekku? Tanya Lin Yan kembali. Patriark Li terdiam untuk beberapa saat dan menatap ke arah Lin Yan dengan seksama. Tidak lama kemudian, ia pun mengambil keputusan untuk mengatakan semuanya karena tampaknya Lin Yan cukup dewasa untuk berpikir dan juga Lin Yan masih tenang ketika ia mengatakan tentang identitasnya yang ia duga bahwa Lin Yan memang diadopsi oleh Lin Ming dan Lin Si. Putra dari Lin Ming dan Lin Si bernama Lin Diao.
dia adalah kultivator kuat yang mencapai puncak seperti Lin Ming dalam waktu yang sangat singkat. Aku berpikir bahwa itu adalah faktor garis keturunan karena orang tua Lin Ming di zaman kuno juga seperti itu. Patriark klan Li menjelaskan perlahan dan berhenti untuk beberapa saat. Tidak lama kemudian, Patriark klan Li pun melanjutkan, namun, kecepatannya tumbuh membuat beberapa kekuatan besar juga merasa terancam. Dan akhirnya, beberapa kultivator puncak berniat menghabisi Lin Diao. Ketika dia dijebak, Lin Diao tewas dalam pertarungan besar yang juga diikuti oleh Lin Ming. Di saat itu juga, leluhur tua Kekaisaran Han jatuh di tangan Lin Ming. Jika saja semua kekuatan besar tidak menghentikan pertarungan itu, bisa dipastikan bahwa Kekaisaran Han akan rusak total. Setelah kejadian itu, Lin Ming dan Lin Si tampak menjadi lebih tua dalam waktu yang sangat cepat. Tidak ada kabar dari mereka dalam waktu yang sangat lama. Lalu, berita penting pun terdengar kemudian yang mengatakan bahwa Lin Ming dan Lin Si mundur dari jabatan Master Bela Diri dan berhenti dari dunia kultivator. Patriark klan Li menceritakan kisah Lin Ming, Lin Si dan Lin Diao. Mendengar cerita itu, Lin Yan hanya mengepalkan tangannya dengan kuat dan paham kenapa kakek dan neneknya berakhir di daratan utara. Itu untuk melupakan kejadian terbunuhnya Lin Diao dan akhirnya mereka menemukannya entah bagaimana ceritanya lalu tinggal di daratan utara untuk merawatnya. Kekaisaran Han. Batin Lin Yan. Walaupun ia menahan amarahnya, ki raja miliknya masih perlahan merembes keluar perlahan. Patriark klan Li yang menatap itu menaikkan sedikit alisnya lalu tersenyum karena merasa bahwa sikap Lin Yan sangatlah mirip dengan Lin Ming ketika masih muda. Walaupun keduanya tidak memiliki hubungan garis darah, tampaknya Lin Yan banyak meniru sifat Lin Ming. Lalu, bisakah Anda memberitahu hal terakhir yang ingin aku ketahui? Aku tidak akan bertanya di mana kakek dan nenekku saat ini karena mungkin apa yang aku tanyakan akan menunjukkan mereka di mana secara langsung. Kenapa kakek dan nenekku kembali klan Lin tiba-tiba? Tanya Lin Yan saat menekan amarahnya terhadap Kekaisaran Han. Pertanyaan Lin Yan yang didengar oleh Patriark klan Li membuatnya menghela nafas panjang karena memang benar apa yang dikatakan oleh Lin Yan bahwa alasan kembalinya Lin Ming dan Lin Si juga merupakan tempat mereka berada saat ini. Chapter 403 Hubungan Tersembunyi. Klan Li. Pertanyaan Lin Yan membuat Patriark klan Li tidak tahu harus menjawab seperti apa karena ini adalah rahasia yang harus disembunyikan. Pemimpin klan besar ataupun sekte kuat lainnya sangat tahu bahwa Lin Ming dan Lin Si saat ini sedang menjalani misi paling berbahaya di dunia. Ini juga atas permintaan klan Lin dan organisasi Sein Langit. Lin Ming dan Lin Si dapat menolaknya jika mereka mau. Tetapi, ada alasan khusus lainnya kenapa mereka mengambil misi berbahaya itu. Tentu hal itu disebabkan oleh kesalahan mereka di masa lalu. Yaitu, ketika Lin Ming dan Lin Si berada di masa jayanya, mereka berdua membuka segel yang dijaga oleh klan Lin. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kekuatan Lin Si, namun itu membawa petaka. Meskipun keduanya telah menyegel kembali tempat itu, tetap saja masih ada celah yang dapat membuat retakan pada segel dan pada akhirnya para iblis akan keluar perlahan-lahan. Lama-kelamaan, segel akan terbuka sepenuhnya jika tidak dijaga dari dalam. Alasan itulah yang membuat Lin Ming dan Lin Si mengambil misi karena merasa bersalah membuka segel dahulu. Patriark klan Li menarik nafas dalam-dalam lalu menjawab, saat ini kau tidak bisa mengetahuinya nak. Jika kau lebih kuat dari ini, mungkin aku akan mengatakan yang sebenarnya. Tetapi saat ini kekuatanmu sangat lemah sehingga kau tidak layak mengetahuinya, ini akan menjadi bencana pada dirimu sendiri. Patriark klan Li berkata dengan nada sedikit kasar agar Lin Yan tidak terlalu memaksakan.
La sangat menghormati Lin Ming dan Lin Si sehingga ia memutuskan untuk membuat Lin Yan memiliki semangat untuk bertambah kuat agar dapat mengetahui lokasi yang ingin diketahui oleh Lin Yan. Mendengar jawaban dari Patriark Klan Li, Lin Yan hanya bisa tersenyum pahit karena menyadari posisinya saat ini masih terlalu lemah. Jika tidak, bagaimana mungkin seseorang sekuat Patriark Klan Li juga tampaknya sedikit takut dengan tempat yang dimasuki oleh kakek dan neneknya. Aku mengerti. Lin Yan hanya bisa berkata itu dari mulutnya. Xia Yuer yang duduk di kursi VIP-nya tentu dapat merasakan suasana hati Lin Yan yang saat ini sedang buruk. La pun membelai pipi Lin Yan dan mencoba untuk menghiburnya. Lin Yan menatap ke arah Xia Yuer dan tersenyum hangat karena tahu apa yang hendak dilakukan oleh roh peri mungil itu. Patriark Klan Li tersenyum kecil karena tampaknya Lin Yan bukan tipe seseorang yang suka memaksa karena tahu keterbatasan dirinya sendiri. Aku akan mengantar benda yang akan membuat Hauer menerobos tingkat alam kaisar. Tidak lama lagi dia akan keluar, tunggulah di sini karena tidak lama lagi akan ada sesuatu yang menarik terjadi di asosiasi alkemis. Mungkin dengan itu kau akan dapat meningkatkan kultivasimu dalam margin yang lumayan besar. Ucap Patriark Klan Li. Alis Lin Yan sedikit naik karena tentu ia penasaran dengan apa yang disebut sebagai sesuatu yang menarik yang disebutkan oleh Patriark Klan Li. Tidak perlu terburu-buru, kau akan segera mengetahuinya. Dan ketika itu terjadi, kemungkinan kau akan dapat bertemu dengan eselon atas Klan Lin. Patriark Klan Li tidak menjelaskan lebih jauh lagi. La pun perlahan bangkit dari tempat duduknya dan berjalan keluar dari ruangan. Sediakan ruangan untuk tamu. Ucap Patriark Klan Li kepada beberapa pelayan lalu menghilang dalam sekejap. Lin Yan sama sekali tidak bertanya dan hanya bisa menunggu waktu yang dikatakan oleh Patriark Klan Li. Lin Yan, tenang saja. Suatu hari nanti ketika kita telah kuat dan memasuki jajaran Master Bela Diri dan Master Roh Bela Diri, kita akan dapat menemukan di mana kakek dan nenekmu. Ucap Xia Yuer dengan wajah yang sangat serius sehingga membuatnya tampak semakin imut. Lin Yan bisa terkekeh ketika Xia Yuer mengatakan hal itu. La pun langsung berdiri ketika seorang pelayan datang untuk membawanya ke ruangan yang disediakan oleh Klan Li untuknya saat menunggu Li Hao selesai berkultivasi. Kekaisaran Han. Saat ini Kaisar Han sedang menatap ke arah tempat yang sangat jauh dan memikirkan beberapa hal di kepalanya. Tampaknya aku harus menghentikan serangan terhadap Sekte Istana Salju untuk beberapa waktu karena acara yang sangat besar akan segera terjadi. Gumam Kaisar Han. La tidak ingin melewatkan pertemuan yang akan terjadi selama 50 tahun sekali hanya karena ingin menekan Sekte Istana Salju. Dan bocah itu saat ini tidak diketahui di mana. Dasar kelompok jubah ular. Mereka sungguh tidak berguna. Tidak masalah, mungkin dia akan muncul juga di sana nantinya. Ucap Kaisar Han dingin. Sekte Istana Salju. Guru, apakah kita akan datang ke acara itu? Tanya Guyin ketika menatap ke arah gurunya, nyonya pertama Sekte Istana Salju, Mu Suanyin. Ya, kita tidak dapat melewatkan acara ini karena mungkin kita akan mendapatkan sesuatu yang berharga juga. Beritahu kepada sepupumu dan nyonya kedua tentang hal ini. Dalam beberapa hari lagi kita akan berangkat. Ucap Mu Suanyin dengan senyum di wajahnya. Ia telah pulih dari luka-lukanya saat bertarung dengan Kaisar Han sebelumnya. Apakah mungkin Lin Yan akan berada di sana juga? Tanya Guyin dengan wajah sedikit sedih karena ia sangat ingin bertemu dengan Lin Yan. Jangan bersedih, mungkin dia akan datang karena ini adalah acara yang sangat besar. Ucap Mu Suanyin dengan nada sedikit canggung karena tidak mengerti apa saja yang dipikirkan oleh muridnya itu. Baik guru. Aku akan memberitahu kepada mereka. Guyin tersenyum cerah dan langsung menghilang karena memiliki harapan bertemu dengan Lin Yan.
Menatap Guyin yang menghilang dengan sangat cepat, Mu Xuanyin hanya menggelengkan kepalanya. Alisnya sedikit naik ketika ia merasakan seseorang menyentuh penghalang sekali lagi. Tanda Qi ini. Mu Xuanyin memasang wajah sedikit serius. La pun langsung menghilang seketika dan muncul di dekat formasi yang menutupi Pulau Es Utara. Bahkan saudari kembarnya Mu Xuanxian juga muncul karena tentu dapat mengenal tanda Qi tersebut. Mu Xuanyin tidak membuang waktu dan langsung membuka formasi dan sosok pria yang mendekati usia paruh baya pun terlihat. Lama tidak bertemu, saudari. Ucap sosok pria tersebut yang menggunakan topi kerucut seperti seorang pengelana. Guan Yu. Ucap Mu Xuanyin dan Mu Xuanxian bersamaan dengan nada yang sangat rumit. Sosok yang ternyata adalah Guan Yu yang pernah menyelamatkan Lin Yan pun membuka topi kerucut yang ia kenakan. Tidak lama kemudian, wajahnya perlahan berubah dan menjadi sangat muda yang tampak berusia sekitar 20 tahun. Guan Yu mengabaikan tatapan rumit kedua saudarinya itu dan berkata, "Pastikan kalian berdua datang ke acara itu. Aku telah membalas budi kepada Patua Lin Ming karena sudah menyelamatkan cucunya satu kali dan mengantarnya ke tempat ini. Ternyata kau yang melakukannya. Tidak mengherankan bahwa Lin Yan dapat melewati penghalang sebelumnya." Mu Xuanxian mengangguk mengerti. "Baiklah, aku hanya ingin mengatakan ini, sampai jumpa di sana." Ucap Guan Yu. "Tunggu." Mu Xuanyin pun menghentikan Guan Yu. Guan Yu terhenti dan menatap ke arah Mu Xuanyin. "Bagaimana dengan lukamu ketika pertarungan itu?" Tanya Mu Xuanyin buru-buru. "Tidak perlu membahas itu. Aku telah memecah akar spiritual milikku sehingga tidak dapat menggunakan elemen es lagi. Ini adalah apa yang diinginkan oleh ayah. Walaupun begitu, aku tetap dapat mencapai puncak menggunakan seni tombak yang aku miliki." Ucap Guan Yu sedikit dingin. Mu Xuanyin dan Mu Xuanxian mengepalkan tangan mereka sangat kuat ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Guan Yu. Mereka bertiga memiliki ayah yang sama tetapi ibu yang berbeda. Keberadaan Guan Yu muncul karena ketidaksengajaan yaitu kesalahan yang dibuat oleh ayah mereka kepada pelayannya sendiri dan menghasilkan Guan Yu. Setelah mengatakan itu, Guan Yu perlahan berbalik kembali dan berniat untuk langsung pergi. "Guan Yu, bagaimanapun juga dan sampai kapanpun juga, kau akan tetap menjadi adik kami." Teriak Mu Xuanyin dengan nada penuh emosi. Guan Yu menegang untuk beberapa saat lalu ia menekan perasaan aneh di hatinya dan ia pun langsung menghilang dari pandangan Mu Xuanyin dan Mu Xuanxian. Kedua wanita itu hanya bisa diam ketika menatap kepergian Guan Yu. Inilah alasan mengapa Guan Yu dapat bepergian ke daratan utara. Untuk mencapai daratan utara, seseorang harus melewati Pulau Es Utara. Tentu mereka semua tidak akan dapat melewati raksasa tersebut kecuali seseorang yang ingin lewat memiliki hubungan baik dengan kedua nyonya sekte Istana Salju. Namun, untuk sosok sekuat Lin Ming dan Lin Si tentu akan mudah melewatinya karena kekuatan keduanya sangatlah besar. Juga, tanpa itu pun, keduanya juga bisa pergi ke daratan utara karena memiliki hubungan yang baik dengan Mu Xuanyin dan Mu Xuanxian. Chapter 404 Ketertarikan Klan Kuno pada Lin Yan. Di suatu tempat di benua Sein, sebuah klan raksasa terlihat lumayan ramai dengan para anggota klan yang sedang berlatih. Di hadapan mereka semua, terlihat beberapa pria parubaya yang menatap ke arah semua anggota klan mereka dengan wajah puas. "Patriark, tidak lama lagi kita akan mencapai ketinggian baru, klan kuno lainnya tidak akan bisa menyaingi kita lagi." Salah satu tetua berkata dengan nada bahagia. Patriark klan tersebut hanya diam menatap ke arah semua anggota klan yang sangat giat berlatih di tempat pelatihan khusus. Tidak lama kemudian, ia pun menghela nafas panjang. "Jangan terlalu berbangga diri. Ingat, situasi klan kita saat ini tidak bisa membuat kita besar kepala.
Jika terjadi kesalahan di segel yang dijaga oleh leluhur tua, klan Lin akan jatuh ke dalam kekacauan. Ucap patriark klan raksasa yang merupakan salah satu dari 4 klan kuno, klan Lin. Wajah semua tetua di sekitar patriark pun langsung serius seketika saat mendengar tentang segel. Mereka semua tentu sangat menghormati kedua leluhur tua klan Lin yang tidak lain adalah legenda klan Lin, Lin Ming dan Lin Si. Walaupun mungkin patriark klan Lin saat ini sudah mampu menyaingi kekuatan keduanya, tetap saja ia tidak besar kepala mengatakan bahwa dirinya lebih kuat dari kedua legenda tersebut termasuk Lin Ming yang dikatakan sebagai sang penghancur dari klan Lin. Alasan dia disebut seperti itu, hanya dengan Ki Raja Lin Ming saja, dia mampu membuat satu daerah berguncang keras sampai-sampai hancur berantakan. Lin Ming telah diakui sebagai pengguna Ki Raja terkuat di zamannya. Kehendaknya sangatlah kuat sehingga para pengguna Ki Raja lainnya merasa sesak ketika berdiri di hadapannya. Lin Ming dahulu dinobatkan menjadi peringkat ketiga Master Bela Diri, tetapi untuk peringkat pertama yang memiliki kekuatan sedikit lebih kuat dari Lin Ming pun enggan bertarung dengannya karena Ki Raja Lin Ming yang tidak masuk akal. Patriark, lalu bagaimana tentang pertemuan yang akan sedang diadakan? Tampaknya klan Yao kali ini mempercepat lelang yang hanya mereka lakukan selama 50 tahun sekali. Tetua lainnya mencoba mencairkan suasana agar pembahasan tentang segel yang dijaga klan Lin tidak dibahas. Kita akan menghadiri acara itu tentunya. Klan Yao selalu memiliki benda-benda yang dibutuhkan oleh semua klan kuno dan bahkan 2 sekte terkuat. Balas patriark klan Lin. Lalu, bagaimana tentang rumor seorang pemuda dengan nama depan Lin? Dia adalah pengguna Ki Raja juga, namun dia juga seorang demi-human seperti para anggota klan Xiao. Tetua lainnya menambahkan. Ketika kita keluar untuk menghadiri lelang yang diadakan oleh klan Yao menggunakan asosiasi alkemis, kita akan mencari informasi tentang pemuda bernama Lin Yan itu. Pembahasan sampai di sini, persiapkan keberangkatan. Perintah patriark klan Lin. Semua tetua pun mengangguk dan mempersiapkan perjalanan dan menentukan siapa saja yang pergi ke acara tersebut. Patriark klan Lin hanya menatap ke arah kejauhan karena memikirkan kembali tentang segel yang mereka jaga. La tentu tidak ingin para makhluk yang merupakan iblis dari dunia iblis menyeberang karena tempat yang diserang pertama kali oleh mereka pastilah klan Lin. Klan kuno Xiao. Saat ini, di bangunan tertentu di klan kuno Zhu, pertemuan sedang dilakukan. Klan kuno Zhu telah pindah kembali ke benua Sein hampir 100 tahun yang lalu. Dalam waktu itu, pijakan mereka telah stabil di benua Sein walaupun wilayah mereka tidak seluas klan kuno lainnya. Patriark, tidak lama lagi acara lelang klan Yao akan diadakan. Salah satu tetua berkata setelah pembahasan tentang klan selesai. Patriark klan Zhu yang terlihat seperti pria parubaya pun mengangguk kecil lalu menambahkan, kita akan berangkat segera. Namun, aku ingin membahas sesuatu terakhir sebelum kita berangkat. Apa kalian ingat tentang informasi seseorang bernama Lin Yan? Pemuda yang merupakan seorang demi-human. Patriark klan Zhu menatap semua tetua di dalam ruang pertemuan tersebut. Semua tetua mengangguk kecil karena tentu mereka ingat tentang Lin Yan, itu bukan karena nama depan Lin ataupun tentang dia pengguna Ki Raja, tetapi itu sesuatu yang lain. Dia adalah seorang demi-human yang memiliki bentuk yang sama dengan yang ada di Lembah Naga. Kalian pasti tahu ke arah mana pembicaraan. Ucap patriark klan Zhu serius. Ya patriark. Hanya kita klan Zhu yang diizinkan melihat bentuk kaisar manusia di Lembah Naga. Bahkan klan kuno lainnya tidak tahu lokasi spesifik kita sebelumnya tinggal. Jika dia memang memiliki bentuk yang sama dengan peninggalan sejarah itu, maka tetua yang berbicara pun menghentikan kata-katanya dan memasang wajah serius. Ya,
Yang artinya klan Yao juga harus bersiap-siap karena apa yang mereka jaga adalah makhluk purba yang hanya bisa dimusnahkan oleh kekuatan dari naga hitam kehancuran. Patriark klan Zhu melanjutkan kata-kata tetua sebelumnya dengan nada yang sangat serius. Benar, klan Yao adalah ahli menggunakan api, mereka telah membuat segel berbasis elemen yang sama dengan makhluk itu yang merupakan pengguna elemen api neraka, api paling panas dan jahat yang pernah ada. Dari catatan yang ditinggalkan oleh Kaisar Manusia, hanya pemilik garis darah naga hitam kehancuran yang bisa menandinginya menggunakan elemen dan ki petir bercampur kegelapan yang menghasilkan petir hitam, dan lebih mudah disebut sebagai petir hitam kehancuran. Hanya dengan petir hitam kehancuran itu makhluk itu dapat dimusnahkan. Jika benar dia memiliki garis darah yang sama dengan Kaisar Manusia, maka kita sebagai klan Zhu akan membantunya, itulah perintah yang kita terima dari zaman kuno. Walaupun mungkin banyak dari kita yang enggan melakukannya, tetapi kita harus mematuhi wasiat leluhur klan Zhu. Ucap Patriark klan Zhu dan menatap semua tetua yang ada di sana agar tidak ada yang mencoba sesuatu yang membuat wasiat leluhur klan Zhu rusak. Para tetua hanya mengangguk karena tentu sebagian besar dari mereka akan mematuhi wasiat leluhur mereka walaupun ada beberapa dari tetua yang merasa enggan. Klan Xiao. Sebagai klan yang berisi demi Human, berita tentang Lin Yan yang memiliki garis darah naga hitam kehancuran tentu membuat mereka gempar. Di klan kuno Xiao, tentu mereka semua sangatlah memiliki harga diri tinggi. Terutama untuk patriark klan Xiao saat ini yang merupakan demi Human spesies naga juga. Dirinya selalu ingin membandingkan dirinya sebagai demi Human terkuat dengan garis darah tertinggi yang ada di spesies demi Human menurut sejarah yang ada. Dan juga, kembalinya Xiao Ya, Xiao Qin, Su Ling, Su Di dan Su Rong dari daratan utara membuat mereka mendapatkan informasi khusus. Alasan mereka dikirim ke daratan utara bersama dengan Lei Wang, itu untuk mencari keberadaan naga hitam kehancuran walaupun mereka berlima tidak tahu tentang misi mereka sebenarnya. Ketika kelompok Xiao Ya kembali ke klan Xiao, para eselon atas klan Xiao hanya bertanya banyak hal tentang daratan utara. Dan juga, informasi tentang Lin Yan juga mereka terima yang membuat para eselon atas klan Xiao sudah menduga bahwa Lin Yan memiliki garis darah naga hitam kehancuran. Saat ini, patriark klan Xiao sedang berdiri di tebing yang sangat curam, di bawahnya terlihat jurang yang tidak berdasar sama sekali. Itu adalah tempat yang mereka jaga atas perintah Kaisar Manusia. Bisa dikatakan, tempat yang mereka jaga adalah tempat paling berbahaya di benua Sein. Naga hitam kehancuran. Walaupun aku tidak mengetahui seperti apa bentuknya karena dari informasi yang dimiliki oleh leluhur bahwa naga hitam kehancuran dijaga oleh klan Zhu, sudah pasti tempat ini berhubungan dengan naga hitam kehancuran. Lin Yan. Aku ingin tahu pemuda seperti apa kau itu sehingga Xiao Ya yang merupakan salah satu spesies tertinggi di klan Xiao yang sengaja dikirim ke daratan utara sangat menghormatimu. Demi Human burung es giok, memiliki elemen es mutlak serta pertahanan terkuat di antara demi Human bahkan dengan garis darah demi Human naga milikku. Tampaknya ini semakin menarik, aku ingin melihat seperti apa penerus sejati dari pemilik garis darah naga hitam kehancuran, penerus Kaisar Manusia. Ucap patriark klan Xiao dengan senyum kecil di wajahnya. Chapter 405 berangkat. 3 klan kuno saat ini sangat tertarik dengan Lin Yan. Sedangkan untuk klan kuno Yao, mereka tidak sama seperti klan kuno lainnya, mereka sama sekali tidak tertarik kepada Lin Yan meskipun mereka sedikit mengetahui tentang sejarah zaman kuno. Meskipun begitu, mereka tetap menjalankan tugas yang diberikan oleh Kaisar Manusia kepada mereka yaitu menjaga tempat yang menjadi potensi bencana bagi benua Sein karena di tempat itu tersegel makhluk kuno yang sudah hidup cukup lama.
Sebenarnya klan kuno Yao sedikit tidak percaya dengan makhluk kuno yang disegel dan mereka menjaga segel itu dengan ketat. Tentu pemikiran mereka seperti itu, sebab, tidak ada mungkin makhluk hidup sangat lama seperti yang diceritakan di catatan kuno Kaisar Manusia. Itulah sebabnya mereka berfokus pada keahlian mereka dalam alkemis dan memperluas wilayah klan Yao meskipun mereka masih menjaga tempat paling berbahaya tersebut. Klan Li, sudah 2 hari semenjak Lin Yan tiba di klan Li. Lah hanya menikmati pemandangan ketika berada di klan Li menunggu kedatangan Li Hao dan juga menunggu acara yang dikatakan oleh Patriark klan Li yang tidak lain adalah acara lelang terbesar yang pernah ada di benua Sein. Saat ini, terlihat Lin Yan yang duduk santai di pinggiran danau yang tampak sangat indah. Sedangkan Xia Yuer terbang ke sana kemari untuk melihat semua hal yang ada di tempat itu. Karena tempatnya sangat indah dan sangat dekat dengan tempat tinggalnya sebelumnya yaitu dunia roh peri, Xia Yuer tentu bersemangat. Walaupun sifat penakut serta cengengnya telah hampir hilang, mengagumi keindahan alam tidak akan bisa pudar dari hatinya karena itu juga berkaitan dengan kekuatannya, yaitu kekuatan kehidupan yang sangat berhubungan dengan alam. Ketika Lin Yan sedang bersantai, ia merasakan kekuatan tertentu mendekat ke arahnya. La pun langsung mengenali siapa itu dan sedikit terkejut dengan kecepatan kultivasi sosok yang tidak lain adalah Li Hao. "Yo, lama tidak bertemu," ucap Li Hao saat berdiri di sebelah Lin Yan yang sedang duduk. "Aku tidak menyangka bahwa kau akan mencapai tingkat alam kaisar tahap pertama lebih dulu dari aku." Lin Yan tersenyum kecil ketika mengatakan itu. "Hahaha, kau harus memakluminya Lin Yan, jika saja aku tidak kembali ke klan Li, bisa dipastikan bahwa tingkat kultivasiku paling banyak akan mencapai alam raja tahap ke-8 dan jika mencapai tingkat alam raja tahap ke-9, itu bisa dikatakan sebagai keajaiban," ujar Li Hao dengan tawa kecil. Sebelum Lin Yan berbicara lagi, Xia Yuer pun mendekat dan terbang dekat dengan Li Hao. "Oh, kultivasimu telah mencapai tingkat alam kaisar. Tidak buruk sama sekali." Xia Yuer mengangguk dan sangat terlihat bahwa kata-katanya sedikit meremehkan. Wajah Li Hao sedikit berkedut. Lah hanya tersenyum canggung dengan apa yang dikatakan oleh Xia Yuer. Semenjak pertemuan mereka terakhir kali, ia sudah sangat paham bagaimana sifat asli Xia Yuer. "Lalu, kapan kita akan pergi ke acara yang dikatakan oleh kakekmu?" tanya Lin Yan berdiri perlahan menyela Xia Yuer yang ingin berbicara lagi. "Segera. Aku baru saja selesai berkultivasi dan kakekku datang mengatakan untuk menjemputmu. Kita akan berangkat dalam beberapa jam lagi," jawab Li Hao. "Oh, ke tempat seperti apa kita akan pergi? Dan acara besar apa itu? Apakah itu tempat bermain yang menarik?" Xia Yuer memiliki bintang di matanya dan langsung berdiri di bahu Lin Yan serta menarik-narik pipi Lin Yan agar Lin Yan mengatakan di mana tujuan mereka. "Kemana kita pergi?" tanya Lin Yan mengabaikan Xia Yuer. "Kita akan pergi ke pusat asosiasi alkemis. Dan acara yang disebutkan oleh kakekku adalah lelang yang diselenggarakan oleh klan Yao menggunakan asosiasi alkemis yang hanya diadakan setiap 50 tahun sekali," ucap Li Hao serius. "Lelang? Klan kuno Yao?" tanya Lin Yan dengan alis sedikit terangkat. "Lelang? Apakah itu tempat bermain yang bagus?" tanya Xia Yuer dengan memiringkan sedikit kepalanya karena tidak mengerti apa itu lelang, sebab, di dunia roh peri tidak ada lelang sama sekali. "Mungkin itu bisa menjadi tempat bermain yang bagus," ucap Li Hao dengan nada sedikit tidak yakin lalu melanjutkan, "semua kekuatan besar di benua Sein akan hadir. Lin Yan, mungkin di tempat itu kalian berdua akan menemukan benda yang menarik yang mungkin akan meningkatkan kekuatan kalian berdua ke level yang mungkin tidak kau duga." "Oh,
Semua kekuatan besar datang ke acara lelang itu. Kilatan aneh muncul sekilas di mata Lin Yan dan berpikir apakah kakek dan neneknya akan berada di sana walaupun ia menduga itu kecil kemungkinannya karena yang ia ketahui, kakek dan neneknya sedang melakukan tugas berbahaya. Oh, semua petarung kuat di benua Sein akan hadir. Apakah ini Battle Royale? Tanya Xia Yuer bersemangat karena tidak tahu apa arti dari kata lelang. Wajah Lin Yan dan Li Hao berkedut sedikit ketika mendengar pertanyaan Xia Yuer. Yuer, lelang itu. Lin Yan pun menjelaskan secara singkat tempat seperti apa pelelangan itu. Oh, Xia Yuer sedikit kecewa karena itu bukanlah tempat pertarungan. Tetapi, ia tentu ingin datang juga karena semua kultivator kuat akan datang ke sana. Lin Yan, ayo kita pergi. Beberapa hari lagi lelang akan dilakukan, kakekku telah mendapatkan tempat khusus ketika lelang diadakan. Walaupun mungkin asosiasi alkemis dikelola oleh klan Li, acara lelang ini tetap dijalankan seorang diri oleh klan Yao. Ujar Li Hao saat perlahan berjalan ke arah tertentu yaitu tempat gerbang klan Li berada. Lin Yan hanya mengangguk kecil lalu mengikuti Li Hao dari belakang. Tidak sampai 10 menit kemudian, Lin Yan dan Li Hao telah tiba di gerbang jalan keluar masuk ke klan Li. Di sana sudah terlihat beberapa individu, lebih tepatnya ada 6 individu. Mereka tidak lain adalah patriark klan Li dan 5 tetua klan Li. 5 tetua lainnya menatap Lin Yan dengan seksama karena mereka telah menerima banyak informasi tentang Lin Yan. Pertarungannya dengan 2 mantan master bela diri juga sudah sampai di telinga mereka. Serta, informasi Lin Yan tentang menghancurkan sekte Wayang telah menebar luas. Berita itu datang dari anggota jubah ular yang melihat pertarungan itu secara langsung. Sebagai pemuda yang dianggap jenius tinggi di generasi Lin Yan dengan Ki Raja, tentu siapa saja akan tertarik dengan Lin Yan. Lin Yan di sisi lain tidak peduli dengan tatapan kelima tetua yang sedang mengukurnya dengan cermat. Karena kalian berdua telah tiba, ayo kita pergi ke asosiasi alkemis. Lelang akan diadakan dalam waktu yang sangat lama karena sangat banyak barang yang akan dijual oleh klan Yao. Jika kalian menginginkan sesuatu, kalian berdua boleh memintanya ketika pelelangan berlangsung. Ujar patriark klan Li menatap ke arah Li Hao dan Lin Yan. Li Hao sama sekali tidak tertarik, apa yang ada di pikirannya saat ini adalah bagaimana cara kabur dari klan Li. Kakeknya telah membuatnya sebagai generasi selanjutnya patriark klan Li, tetapi ia sama sekali tidak tertarik dan lebih suka berpetualang di dunia yang luas. Sedangkan untuk Lin Yan, ia hanya mengangguk kecil. Lah sangat setuju dengan kata-kata yang pernah ia dengar dahulu tentang patriark klan Li. Saat ini yang mengatakan, kekayaan adalah kekuatan. Bersambung. Chapter 406 Para ahli terkuat berkumpul di satu tempat.